Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Digi Channel. Oke, kali ini Digi akan melanjutkan bahasan alur cerita anime One Punch Man bagian ketiga. Seperti biasa, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, and enjoy! Sementara itu di kota A, tepatnya di markas pusat asosiasi hero, nampak para petinggi tengah mengadakan rapat penting yang membahas agenda tentang ujian seleksi hero ke-55. Di sini diketahui kalau ujian seleksi dilaksanakan secara serentak di 6 lokasi berbeda dengan jumlah 11.684 peserta. Bila dibandingkan dengan tahun kemarin, jumlah peserta meningkat sebanyak 22%. Namun mereka tidak bisa senang karena kualitas peserta masih belum diketahui. Para peserta calon hero membludak di pos seleksi 6. Semuanya pun sangat antusias untuk mengikuti rangkaian ujian seleksi. Saitama yang bertubuh kecil nampak jelas diremehkan oleh peserta lainnya. Namun mereka langsung pulang dan mengundurkan diri setelah melihat kemampuan Saitama yang benar-benar di luar nalar. Singkat cerita, Saitama telah selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan seleksi hero. Dia pun sangat optimis akan mendapatkan nilai terbaik. Genos pun demikian. Dia juga telah menyelesaikan semua seleksi dan menganggap kalau kegiatan seleksi ini benar-benar omong kosong. 1 jam kemudian, Saitama dan Genos mendapatkan lembaran kertas hasil ujian. Genos lulus dengan nilai sempurna, dan dia diakui sebagai hero kelas F, di mana kelas tersebut adalah kasta tertinggi para hero. Sementara itu, Saitama yang sebenarnya sangat kuat malah diakui sebagai hero kelas C dengan nilai yang sangat pas-pasan. Dia pun agak depresi karena peringkatnya jauh di bawah Genos. Keduanya pun mendapatkan pembekalan dari Snack yang merupakan hero kelas A. Snack sendiri sangat kesal saat melihat Saitama yang nilainya pas-pasan nampak tidak memperdulikan arahannya. Selesai memberikan arahan, Snack mengungkapkan kekesalannya pada Jinzuren di sebuah ruangan. Dia yakin kalau Genos dan Saitama akan segera mati saat menjalankan tugas pertamanya. Namun Jinzuren menyangkal, karena Genos adalah anak baru dengan nilai yang sempurna. Kekuatannya sebagai hero kelas S sudah tidak diragukan lagi. Sementara Saitama yang nilainya pas-pasan, telah mengalahkan semua rekor tertinggi yang ada di asosiasi hero. Kekuatan fisiknya benar-benar seperti dewa, dan sudah sangat jelas kalau Snack telah dilampaui oleh Genos. Jinzuren pun mengingatkan kalau Snack tidak waspada, maka bisa saja Saitama juga bakal menyalip peringkatnya. Untuk itulah si Snack langsung menghadang Saitama pulang. Dia berkilah kalau ini adalah materi untuk menghancurkan hero baru. Di sini sudah sangat jelas kalau si Snack tidak ingin peringkatnya dilampaui oleh member baru. Dengan teknik serangan ularnya, dia bergerak dan meninju muka Saitama. Tentu saja dalam sekejap Snack langsung terjungkal dan tidak sadarkan diri. Tanpa banyak kata, Saitama pun kembali berjalan pulang dan meninggalkan hero kelas A tersebut begitu saja. Pada keesokan siangnya, Genos mengajak Saitama untuk latihan sparring di tempat antah berantah. Genos berterima kasih pada Saitama yang mau datang untuk berlatih bersamanya. Dia sangat serius bertarung, dengan harapan agar Saitama mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dengan kekuatan tubuh cyborgnya, Genos melesat dan menendang Saitama dengan begitu kuat. Walau serangannya tidak berhasil, namun Genos kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Saat ini tanah di TKP mulai hancur berhamburan, dan Genos terus menyerang Saitama dengan sangat brutal. Melihat semua serangannya gagal, Genos kembali memaksimalkan kekuatannya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, namun sayangnya Genos lagi-lagi gagal mendaratkan satu serangan pun pada Saitama. Dia kesal, karena mulai sejak awal dia hanya menyerang bayangan Saitama saja. Genos pun kembali mendekati Saitama dan melepaskan serangan api supernya. Anehnya, Saitama sudah berpindah membelakanginya. Genos meminta Saitama untuk lebih serius bertarung dan tidak perlu menahan diri. Dia memiliki harapan yang besar untuk melampaui Saitama melebihi apapun. Saat itulah dengan kecepatan tinggi, Saitama langsung mendekati Genos. Genos yang kaget secara refleks langsung menendang.
Namun tendangannya tidak kena, dan saat itulah Saitama mulai serius dengan melepaskan tinju supernya. Tinju Saitama nampak sangat mengerikan bagi Genos. Siapapun yang terkena tinju tersebut bisa dipastikan tewas di tempat. Udara di sekitar mereka berderak sangat kuat. Untungnya Saitama tidak mendaratkan tinjunya secara langsung pada Genos. Setelah mengeluarkan tinjunya, Saitama mengajak Genos untuk makan siang karena perutnya lapar. Genos sendiri tidak bisa berkata-kata ketika melihat tinju Saitama membuat tebing di belakangnya berlubang. Perbedaan kekuatan mereka sungguh bagaikan langit dan bumi. Setelah selesai makan, Genos didatangi Amaimax yang merupakan hero kelas A. Amaimax ingin bertemu Genos secara langsung karena Genos adalah hero baru yang mampu melampaui kelas A. Singkatnya, Amai menyambut baik kedatangan Genos sebagai seorang hero. Dia menganggap Genos adalah sosok hero yang sangat menarik. Beberapa saat kemudian, Genos berpamitan pulang pada Saitama untuk melengkapi diri. Namun esoknya Saitama dibuat bingung karena Genos mendatangi apartemennya dengan tas yang sangat besar sekali. Intinya, Genos ingin tinggal bersama Saitama, dan tentunya Saitama langsung menolaknya dengan keras. Namun saat Genos mengeluarkan segepok uang untuk membayar biaya apartemen, tiba-tiba saja sikap Saitama berubah jadi baik. Beberapa hari kemudian, Saitama agaknya mulai tidak nyaman dengan keseharian Genos yang selalu memperhatikannya. Genos selalu mencatat apapun kegiatan Saitama untuk mendapatkan pelajaran tentang kekuatan pria botak tersebut. Dia pun menginformasikan kalau hero kelas C yang tidak bertugas selama seminggu, maka namanya akan dihapus dari daftar aliansi hero. Tentu saja Saitama sangat kaget, karena beberapa hari ini dia hanya nonton TV saja. Bukan tanpa alasan, dia melihat TV untuk mendapatkan informasi tentang serangan monster, bencana besar atau semacamnya. Biasanya hero kelas C hanya mengejar pencuri, perampok, ataupun begal. Banyaknya jumlah hero kelas C otomatis memaksa mereka untuk selalu aktif bertugas. Hal inilah yang membuat beberapa di antaranya harus berhenti atau banting setir mencari pekerjaan lain. Saitama pun panik, dan dia langsung mengenakan kostum hero-nya untuk memburu penjahat. Dia juga tidak mau Genos mengikutinya keluar, karena hal tersebut hanya akan membuatnya semakin terhina. Dengan begitu serius, Saitama memberikan target agar Genos tidak mengikutinya keluar. Genos harus berlatih keras agar mampu memasuki peringkat 10 besar di kelas S. Di luar apartemen, Saitama mulai berlari kencang berkeliling kota untuk mencari penjahat. Walau sudah berusaha, namun kotanya dalam keadaan aman-aman saja. Walau sangat tertekan, dia pun akhirnya memutuskan pulang. Parahnya, esok siangnya dia malah semakin tertekan karena tidak ada satupun penjahat yang muncul. Hal ini pun membuatnya sangat takut kalau nantinya gagal menjadi hero profesional. Tanpa diduga, Saitama menangkap kunai yang tiba-tiba melesat ke arahnya. Ternyata kunai tersebut berasal dari Sonic yang selama ini selalu mencarinya. Sonic ingin membuat perhitungan atas kekalahannya kemarin. Namun Saitama memilih pergi dan menjauhi Sonic karena sedang sibuk. Tentu saja Sonic langsung naik pitam dan menebas Saitama dengan katananya. Ngerinya, Saitama berhasil menghancurkan pedang Sonic hanya dengan menggigitnya saja. Sonic pun sangat kaget, apalagi Saitama mengancam akan meninjunya jika terus mengganggu. Tanpa diduga, seorang hero yang bernama Tank Top Tiger menghentikan pertikaian Sonic dan Saitama. Ternyata Saitama dilaporkan oleh seorang wanita karena mulai kemarin dia berlari mengelilingi kota dengan ekspresi wajah menakutkan. Warga pun mulai berdatangan, dan Tiger merasa kalau namanya semakin dikenal masyarakat. Namun dia langsung KO di tempat karena Sonic menghajarnya dengan surikan ledak. Warga masyarakat pun sontak berteriak dan kabur tunggang langgang. Sonic juga melepaskan banyak suriken dan meledakkan gedung-gedung di sekitarnya agar Saitama mau melawannya. Saitama pun mulai emosi, apalagi ledakan Sonic hampir membunuh seorang bocah. Sebenarnya dia tidak ada waktu untuk meladeni Sonic. Namun saat melihat Sonic, dia teringat akan targetnya untuk menghentikan penjahat. Di mata Saitama, Sonic adalah sosok penjahat yang harus dihentikan secepatnya. Tanpa banyak bicara, Saitama lantas melesat dan memukul punggung Sonic. Parahnya, serangan santai tersebut membuat Sonic langsung KO tanpa perlawanan yang berarti. Sementara itu di pusat asosiasi hero, para petinggi tengah membahas tentang kondisi terkini dari beberapa kota yang dilindungi oleh hero kelas S ataupun di bawahnya. Banyaknya kerusakan yang terjadi
membuat asosiasi hero dikritik habis-habisan. Untuk itulah mereka harus berusaha lebih keras lagi agar bencana buruk di masa depan bisa dicegah. Mereka pun mengirimkan 2 hero kelas A untuk mengintai kota Z, yaitu Golden Ball dan Spring Mustachio. Dibandingkan dengan kota lain, kota Z berpotensi mengalami bencana monster tertinggi. Situasi semakin memburuk sejak 10 tahun terakhir. Bahkan beberapa tahun yang lalu muncul monster dengan level dewa. Kedua hero kelas A ini terus ngobrol sambil melakukan patroli di beberapa lokasi mencurigakan. Mereka pun tersentak karena di belakangnya muncul monster Konbu yang melintas. Tentu saja mereka langsung mengejar monster tersebut. Dengan cekatan, Golden Ball menyerang Konbu dengan peluru emasnya. Sayangnya si Konbu menangkis serangan tersebut dengan sangat mudah. Alhasil, Golden Ball pun dibantai oleh tentakel monster Konbu hingga muntah-muntah darah. Spring Mustachio pun tidak tinggal diam. Dia lantas mengeluarkan pedang anggarnya dan menghentikan semua serangan tentakel kilat si Konbu. Dengan serius, Spring mengeluarkan teknik pedang bekasnya untuk membunuh Konbu. Sayangnya si Konbu berhasil menghindari serangan Spring yang sebenarnya sangat mematikan. Spring sadar kalau monster di hadapannya ini sangatlah kuat. Dia pun mengontak asosiasi hero untuk melaporkan kondisi genting ini. Setelah menerima informasi ini, asosiasi hero pun memerintahkan hero kelas A ke atas untuk segera membantu Spring Mustachio. Saat ini kondisi Spring sangat kepayahan. Pedangnya telah dipatahkan, dan tidak mungkin dia sanggup bertahan lebih lama lagi. Dan benar saja, sedetik kemudian dia langsung ambruk dan tidak sadarkan diri. Ketika si Konbu hendak pergi dari TKP, tanpa diduga dia bertemu Saitama yang barusan selesai berbelanja. Tanpa bicara, Konbu lantas menyerang Saitama dengan banyak tentakelnya. Melihat tentakel tersebut, membuat Saitama mengingat kalau dia lupa membeli rumput laut. Tentu saja monster Konbu langsung tamat di tempat. Saitama pun mendapatkan banyak persediaan rumput laut dan memasaknya untuk makan malam. Pusat asosiasi hero mendapatkan laporan dari Golden Ball dan Spring Mustachio. Secara ajaib mereka berhasil selamat dari serangan monster Konbu. Sebenarnya mereka tidak mengetahui detailnya. Yang pasti, ketika sadar mereka tidak menemukan monster tersebut. Beberapa hero yang mendatangi TKP untuk membantu dibuat agak ngeri dengan kondisi TKP yang sudah amburadul cukup parah. Mereka mengira kalau telah terjadi perebutan wilayah antar sesama monster. Kengerian akan munculnya banyak monster di kota Z nampaknya telah menjadi buah bibir di masyarakat biasa ataupun para hero. Disinilah asosiasi hero memutuskan untuk lebih meningkatkan penjagaan dan kewaspadaan di kota Z.